Welcome everybody, selamat datang di Podcast. Selamat pagi, kembali lagi ke iPodcast Ponorogo bersama saya Andi Muhammad Nurfala. Di sini saya kedatangan tamu yang sangat kece dan keren, taruna dan taruni Poltekim. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak. Perkenalkan dong, namanya siapa? Baik, perkenalkan nama saya Hana Faradiba, Taruni Utama Politeknik Imigrasi Angkatan 21. Baik, selanjutnya saya perkenalkan, nama saya Danang Wahyu Nur Islam, Taruna Politeknik Imigrasi Angkatan 21. Oh, jadi sekarang udah angkatan 21 ya? Iya Pak. Siapa Pak? Sudah tingkat 4 berarti? Iya betul Tingkat, Pak. Lulus kira-kira? Insya Allah tahun ini Pak. Mohon doanya. Semoga Bulan? tidak ada halangan. Bulan Desember. Allah, nanti Bulan Desember ya? Siap. Semoga bisa lulus sampai selesai dan bisa bergabung di kantor imigrasi yang ada di seluruh Indonesia. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, sebelumnya nih saya mau nanya, Poltekim itu apa sih? Jadi Poltekim itu merupakan salah satu sekolah ikatan dinas, tepatnya di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, lebih khusus di Direktorat Jenderal Imigrasi. Dengan masa pendidikan selama 4 tahun dan lulusannya nanti langsung diangkat sebagai PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi dan disebar ke seluruh UPT keimigrasian seluruh Indonesia. Berarti masa pendidikannya 4 tahun ya? Siap betul Bapak? Itu pasti 4 tahun. Mungkin ada jurusan lain mungkin? Nggak ada ya? Tidak ada Bapak. Oke, jadi masa pendidikannya 4 tahun, lulus langsung jadi PNS. Betul Pak. Terus untuk persyaratan untuk masuk Poltekim itu apa aja sih? Baik Pak, persyaratannya ini bisa dilihat dari website catarkemenkumham.go.id. Itu persyaratan untuk masuknya itu untuk yang akan masuk itu terbagi menjadi 4 golongan Pak. Yaitu formasi umum, formasi putra putri Papua atau Papua Barat, lalu formasi pegawai dan formasi pegawai putra dan putri Papua Barat. Secara garis besar Pak, untuk masuk menjadi bagian dari Politeknik Imigrasi, menjadi taruna di dalamnya itu yang pertama adalah WNI pastinya ya kan. Kemudian untuk formasi umum itu memiliki pendidikan SLTA atau sederajat dan berusia serendah-rendahnya 17 tahun dan tidak lebih dari 23 tahun. Untuk formasi pegawai sendiri itu per tanggal 1 April tidak lebih dari 26 tahun. Dengan tinggi badan laki-laki minimal 170 cm dan perempuan 160 cm. Serta memiliki berat badan yang seimbang atau ideal. Berbadan sehat, kemudian tidak memiliki bekas tato. Apabila untuk wanita juga tidak memiliki bekas tindik yang lebih dari sepasang. Untuk laki-laki tidak memiliki bekas tindik, belum pernah menikah baik secara agama ataupun secara negara. Serta juga secara adat yang juga akan dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa setempat atau bisa dibilang perangkat desa di situ Pak. Oke, jadi untuk masuk di Poltekim agak rumit juga ya, banyak persyaratannya ya. Siap Bapak, kurang lebih seperti umumnya sekolah kedinasan ataupun sekolah ikatan dinas lainnya Pak. Kalau boleh tahu tuh 1 tahun pada saat penerimaan Poltekim itu diterimanya berapa orang? Seluruh Indonesia kan berarti ya pastinya ya. Seluruh Indonesia Bapak. Nah itu ada berapa orang? Satu angkatan lah istilahnya. Siap, untuk kuota penerimaan sendiri itu sebenarnya tiap tahunnya berbeda-beda Pak. Tapi untuk dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terakhir ini sudah berjalan tetap 300 orang per angkatan, terdiri dari 225 orang taruna dan 75 orang taruni Bapak. Itu udah pasti ya? Pasti segitu Pak. Oke, jadi memang agak banyak ya. Katanya kan masuk Poltekim itu susah, ya kan? Siap. Apakah benar nggak sih untuk masuk Poltekim itu susah katanya? Kalau susah itu sebenarnya relatif sih Pak. Selama dipersiapkan dengan baik, selama kita punya niat dan usaha yang maksimal, tidak ada yang sulit. Semuanya akan terasa mudah. Oke. Nah untuk proses
penerimaan taruna itu apa aja prosesnya untuk masuk sekolah itu? Berarti ini seleksinya ya Pak, proses. Ya, proses seleksinya itu apa aja? Baik Pak, untuk proses seleksinya itu biasanya dimulai pada bulan April Bapak. Itu yaitu dari website catar.kemenkumham.go.id yang sudah saya lihat itu untuk dimulai pada tanggal 8 April Pak, di mana Dikdin BKN dan catar kemenkumham.go.id memberikan informasi tentang pengumuman penerimaan. Lalu selanjutnya pada tanggal 9 sampai 30 April itu melaksanakan pendaftaran online dan unggah dokumen. Pada tanggal 10 Mei itu melaksanakan pengumuman hasil seleksi administrasi yang sudah diunggah tadi. Berlanjut pada pengumuman jadwal SKD pada bulan Juni 2022. Setelah jadwal terlampir, peserta melaksanakan seleksi kompetensi dasar atau CAT pada bulan yang sama juga, dan hasilnya itu ditampilkan atau diumumkan pada bulan selanjutnya, yaitu bulan Juli, serta diikuti dengan penjadwalan tes selanjutnya, yaitu tes kesehatan. Pelaksanaan tes kesehatan sendiri dilaksanakan pada bulan Agustus dan berlanjut pada pengumumannya pada bulan yang sama juga. Selanjutnya setelah dicek kesehatannya untuk memeriksa apakah pendaftar ini memiliki riwayat sakit atau seperti apa, mereka yang lolos berlanjut pada masuk di tes kesamaptaan, yaitu tes fisik Bapak. Setelah tes fisik dilaksanakan, lalu pengumuman hasil tes kesamaptaan pada bulan yang sama, dan yang lolos mendapatkan jadwal untuk mengikuti tes psikotes. Kemudian psikotes dilaksanakan, ya terbagi menjadi dua Pak untuk psikotes ini, yaitu ujian tertulis dan wawancara. Setelah ujian dilaksanakan lalu diumumkan hasilnya pada bulan September, yaitu bulan yang sama di mana pendaftar tersebut melaksanakan tes psikotes dan memasuki pada tahapan tes akhir Pak, yaitu tes wawancara pengamatan fisik dan keterampilan pada bulan Oktober. Nah, setelah rangkaian tes ini dilaksanakan oleh pendaftar, ya kemudian selanjutnya adalah pengumuman tes kelulusan akhir yang dilaksanakan pada bulan Oktober. Seperti itu Bapak. Cukup sangat ketat ya. Siap. Untuk secara singkatnya sih kurang lebih kalau masuk Poltekim itu ada 7 tahapan Pak, dari seleksi administrasi sampai terakhir seleksi WPFK atau biasanya kalau di sekolah kedinasan lain disebut dengan seleksi pantukir. Seperti itu Pak. Berarti sistem gugur untuk tes itu? Siap. Untuk sistemnya sendiri kami sistem gugur dari awal, jadi kalau udah nggak lulus dari seleksi administrasi udah nggak bisa melanjutkan ke seleksi berikutnya. Oke. Siapa Pak? Cukup sangat ketat dan bukan main-main untuk masuk di sekolah itu ya. Siap Pak. Kalau boleh tahu nih, pasti Sobat Ibon juga banyak yang nanya, untuk jurusan masuk Poltekim tuh harus IPA atau IPS atau mungkin harus IPA? Kalau untuk jurusan masuk sendiri di Poltekim peraturannya bebas, boleh dari IPA, boleh dari IPS, bahkan tidak hanya menerima dari lulusan SMA namun bisa juga dari lulusan SMK. Jadi yang penting SMA sederajat dan lulus itu semua bisa mendaftar ke Politeknik Imigrasi. Wih, Dengan keren catatan juga ya. siap, dengan catatan nilainya memenuhi persyaratan di tahun yang dia mendaftar tersebut, Bapak. Oke. Baik Pak, izin untuk menambahkan, baik untuk lulusan tersebut itu juga bahkan ada rekan saya yang lulusan dari pondok pesantren Bapak. Oh, pondok pesantren bisa ya? Iya, Bapak, Wah, bisa. keren juga nih Poltekim nih ya. Siapa Pak? Kemudian untuk lulusan SMK sendiri seperti contohnya di sini itu yang sedang melakukan podcast itu untuk Mbak Hana ini, dia lulusan SMAN 1 Ponorogo, dan untuk saya pribadi lulusan SMKN 1 Ponorogo Pak. Jadi, Oh, berarti Dek Danang ini dari SMK? siap dari SMK Pak. Oh, jadi Benar Sobat sekali. Inpon bisa ngelihat kan bahwa untuk masuk Poltekim itu tidak mesti harus jurusan-jurusan tertentu. Jadi bisa jurusan IPA, IPS, bahkan SMK ataupun dari pesantren. Siap, betul Bapak. Benar sekali. Jadi Sobat Ipon yang mungkin ingin mendaftar di Poltekim tidak perlu khawatir lagi. Entah itu dia di SMA-nya IPA, IPS, semua bisa untuk masuk Poltekim ini. Siap Bapak. Dan pasti Sobat Ipon juga pasti pengen tahu nih, ada nggak sih biaya-biaya untuk masuk Poltekim, atau mungkin selama pendidikan itu ada biaya nggak sih?
Untuk di Poltekim sendiri karena kami ini sekolah ikatan dinas, dari awal masuk pendaftaran tidak dikenakan biaya bahkan sampai dengan lulus. Jadi selama pendaftaran nanti lulus tes dinyatakan lulus menjadi taruna, pendidikan tingkat tahun pertama, tahun kedua sampai tahun terakhir bahkan sampai wisuda kami tidak dipungut biaya sepeser pun. Baik itu biaya untuk pelajaran maupun biaya hidup itu semua ditanggung oleh negara. Bahkan yang kabar gembira istilahnya, kami di Poltekim ini mendapatkan uang saku per bulannya Pak, dengan fasilitas mendapatkan makan dan juga fasilitas mendapatkan tempat tinggal, seperti itu. Wih, keren banget ya. Siap. Udah dapat uang saku per bulan, makan ditanggung Siap. 3 kali sehari. Siap 3 kali sehari Pak. Nggak boleh lebih ya? Kalau lebih dikonsultasikan lagi Pak. Oh gitu, mungkin bisa beli di kantin kan. Terus baju semua sudah ditanggung ya? Siap, atribut semua gratis dari Poltekim Pak. Sampai sepatu semua ya? Siap semuanya Pak. Sangat-sangat keren ini. Tempat tinggal udah aman, baju aman, atribut aman. Tinggal jadi kerennya aja Siap. pada saat sudah pendidikan ya. Betul Pak. Oke. Bahkan ada ungkapan Bapak di sana bahwa dari ujung rambut sampai ujung kaki semua biaya ditanggung oleh negara. Wah, Seperti itu Bapak. sangat-sangat keren dan sangat menjanjikan untuk kedepannya ya. Siap. Benar sekali Bapak. Lulus langsung jadi PNS, langsung kerja, langsung jadi pejabat muda. Siap. Siap. Tapi ada tapinya nih, siap ditempatkan di Seluruh Indonesia. seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia kan? Siap. Benar sekali Bapak. Karena ada juga imigrasi itu kerja di perwakilan negara yang ada di dunia ini. Siap Pak. Jadi kerjanya sangat keren, terus sangat menjanjikan dan sangat berkualitas. Betul Pak. Oh iya, ini kan banyak nih dulu ya, saya dulu pernah dengar berita kalau yang namanya sekolah ikatan dinas itu identik dengan kekerasan, ya kan? Sampai banyaklah sekolah-sekolah kedinasan yang sampai masuk di berita itu sampai ada yang dipukul, bahkan sampai menyebabkan kematian. Nah, Sobat Ipon ini pasti kan pengen tahu nih, kayak pendidikan di Poltekim itu apakah ada kekerasan atau tidak? Kalau itu kami bisa menjawab, selama kami pendidikan di Poltekim tidak pernah ada kekerasan, karena sekarang udah nggak zaman lagi Pak kekerasan kayak Betul. Udah nggak zamannya lagi ya. Siap. Itu kalau misalkan ada orang yang bilang sekolah kedinasan tuh nanti di dalamnya dipukulin apa segala macem, ada kekerasan, itu semua hoax. Karena di dalam itu kami benar-benar diajarkan untuk jadi taruna yang humanis dan memang ya diperlakukan pendidikan selayaknya pendidikan yang normal. Jadi memang tidak ada kekerasan sama sekali di dalam. Seperti itu. Wah, keren nih. Baik, izin untuk menambahkan Bapak, apabila perspektif masyarakat yang terbentuk seperti itu, maka paradigma dan perspektif tersebut sekarang sudah tidak ada lagi Bapak. Karena hal tersebut itu sudah tidak berlaku lagi Bapak. Kami sudah maksudnya tentang kehidupan, tentang apa baik di dalam asrama ataupun selama pendidikan itu kami tidak ada yang namanya kekerasan Bapak, karena bahkan kami pun berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bapak. Akan menjadi sebuah hal yang retoris apabila di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tapi terjadi suatu pelanggaran hak asasi manusia di dalamnya Pak. Baik. Sangat menjanjikan kepada e-podcast. Ya, jadi Sobat Ipon tidak perlu khawatir lagi untuk terkait ikatan dinas ini yang katanya dulu isunya banyak kekerasan, tetapi kenyataannya pendidikan di Poltekim ini sudah tidak ada lagi kekerasan, dan memang tidak ada sih kekerasan yang pernah saya dengar sih. Siapa? Memang Jadi sangat bagus untuk para adik-adik yang ingin daftar di Poltekim, segera daftar di Poltekim biar bisa ikut sama Mas Danang dan Mbak Hananya ini. Siapa? Oh iya, kalau boleh tahu nih sekolahnya ada di mana sih lokasinya? Kalau Poltekim sendiri lokasinya ada di Jakarta Bapak. Jadi kami itu sekolahnya terpusat, cuma ada satu
di seluruh Indonesia, bahkan di dunia ini cuma ada satu kampusnya, yaitu di Jakarta. Oh, jadi cuma ada satu ya sekolahnya, berarti di Jakarta ya? Siap. Oke, jadi Sobat Ipon, ditunggu dan segera mendaftar di Poltekim. Terima kasih kepada Mbak Hana dan Mas Danang sudah ikut dalam e-podcast Ponorogo. Semoga tahun ini bisa lulus dan bisa bergabung kerja di kantor imigrasi. Siap. Siap, Oke, terima kasih. Baik Pak, terima kasih kasih. Bapak.